Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai tentang fisiologi dan mekanisme kontraksi uterus. Nah, hari ini aku nggak sendirian karena udah ada narasumber kita. Halo semuanya. Halo Elsa. Halo juga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Dengan saya Alda Rizka Dwila. Hai semuanya, senang banget bisa ngobrol di sini. Semoga pembahasannya nanti bisa dipahami ya. Dengan saya Astri. Nah, langsung aja ya. Pertanyaan pertama nih, sebenarnya kontraksi uterus itu apa sih? Kok bisa penting banget waktu persalinan? Oke, jadi gampangnya ini, kontraksi uterus itu adalah gerakan otot rahim yang mengencang lalu mengendur secara bergantian. Nah, gerakan ini yang nantinya membantu mendorong bayi keluar saat persalinan. Selama hamil sebenarnya rahim juga pernah berkontraksi, tapi biasanya masih ringan dan belum teratur. Itu namanya kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Bedanya sama kontraksi persalinan yang makin lama makin kuat, makin sering dan terasa lebih teratur. Oh, jadi ternyata kontraksi itu nggak langsung muncul pas waktu lahiran ya? Ya, betul. Bedanya kontraksi menjelang persalinan itu sudah benar-benar bertujuan membuka jalan lahir dan membantu bayi lahir. Nah, aku penasaran juga nih, kenapa ya kontraksi itu tiba-tiba jadi kuat pas mau melahirkan? Nah, jawabannya tuh karena hormon yang paling berperan itu adalah hormon oksitosin dan prostaglandin. Nah, oksitosin ini tugasnya merangsang otot rahim supaya berkontraksi lebih kuat. Sedangkan prostaglandin membantu melunakkan dan membuka leher rahim atau cervix. Jadi dua hormon ini bekerja sama supaya proses persalinan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, menjelang persalinan, rahim juga lebih sensitif terhadap oksitosin. Makanya kontraksi terasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Oh, jadi memang tubuh ibu itu sudah mempersiapkan semuanya secara alami ya. Kalau dari sisi mekanismenya gimana? Maksudnya dalam otot rahim itu sebenarnya apa yang terjadi sampai bisa berkontraksi? Kalau dijelaskan lebih simpel, saat ada rangsangan, ion kalsium masuk ke dalam sel otot rahim. Nah, kalsium ini membantu otot menjadi kencang atau berkontraksi. Setelah kontraksinya selesai, kadar kalsium turun lagi, jadi otot kembali rileks. Terus proses ini terjadi berulang-ulang selama persalinan. Makanya kita sering lihat ibu hamil itu merasakan kontraksi, lalu jeda, terus kontraksi lagi. Jadi memang ada waktunya rahim bekerja dan ada waktunya beristirahat. Berarti jeda di antara kontraksi itu memang penting ya? Ya, penting banget. Saat rahim sedang rileks, aliran darah ke plasenta kembali lancar. Nah, dari situ bayi tetap mendapatkan oksigen dan nutrisi. Kalau kontraksinya terus-menerus tanpa jeda, bayi bisa kekurangan oksigen. Jadi kontraksi yang normal itu harus ada fase mengencang dan fase mengendur. Aku juga pernah dengar nih kalau kontraksi itu mulai dari bagian atas rahim. Itu emang benar ya? Benar, kontraksi biasanya dimulai dari bagian atas rahim atau fundus lalu menyebar ke bawah. Kenapa begitu? Karena dengan pola seperti itu bayi akan terdorong pelan-pelan menuju jalan lahir. Jadi tubuh ibu sebenarnya sudah punya cara kerja sendiri supaya proses persalinan lebih efektif. Wah, ternyata tubuh manusia itu luar biasa ya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, sebagai calon bidan, kenapa sih kita harus memahami mekanisme kontraksi uterus ini? Karena saat mendampingi persalinan, kita harus tahu apakah kontraksi sudah efektif atau belum. Kalau kontraksinya normal, pembukaan serviks biasanya juga akan bertambah. Tapi kalau kontraksinya terlalu lemah, terlalu kuat atau tidak teratur, bidan bisa segera mengambil tindakan atau merujuk jika memang diperlukan. Jadi memahami kontraksi uterus itu penting supaya ibu dan bayi tetap aman selama proses persalinan. Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa kontraksi uterus itu adalah proses alami yang membantu bayi lahir. Kontraksi ini dipengaruhi oleh hormon seperti oksitosin dan prostaglandin, lalu terjadi karena otot rahim bekerja dengan bantuan ion kalsium.
Seru juga ya ternyata kalau dijelaskan pelan-pelan. Materi yang awalnya kelihatan susah jadi lebih dipahami.